Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau penggunaan SDKI, SLKI, dan SIGI, yaitu standar diagnosis keperawatan, standar luaran keperawatan, dan standar intervensi keperawatan. Jadi latar belakang adanya atau munculnya 3S ini, SDKI, SLKI, dan SIGI, yaitu adanya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 mengenai standar profesi, di mana dalam standar profesi itu mencakup 3 aspek, mulai dari standar kompetensi, standar asuhan keperawatan, dan standar kinerja profesional. Yang akan kita bahas nanti adalah standar asuhan keperawatan. Di sini ada diagnosis, intervensi, dan luaran. Jadi landasan hukum dari terbentuknya 3S antara lain yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan setiap tenaga kesehatan yang bekerja harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan. Kemudian pasal 66 nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes juga standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-masing tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi dan bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri. Selain itu ada pasal 26 nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Praktik keperawatan harus didasari pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur. Kemudian pasal 30 menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat berwenang untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi tujuan ditetapkannya 3S antara lain acuan dalam menegakkan diagnosis, luaran, dan rencana intervensi. Kemudian mengukur beban kerja dan reward perawat, meningkatkan mutu asuhan keperawatan, meningkatkan komunikasi interprofesional, dan meningkatkan otonomi perawat. Jadi dalam asuhan keperawatan sama ada mulai dari pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan baik aktual maupun potensial. Ini diagnosis keperawatan yang selama ini digunakan di dunia. Ada Nanda, HHCC, SNOMED City ini ya. Ini jadi untuk SDKI diagnosis keperawatan itu penegakannya ada 2 jenis diagnosis keperawatan, ada negatif dan ada positif. Diagnosis negatif menunjukkan klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga butuh tindakan sifatnya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis tersebut terdiri dari aktual dan resiko untuk diagnosis keperawatan yang negatif. Untuk diagnosis positif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosisnya ini nanti berupa promosi kesehatan ya. Jadi diagnosis keperawatan dibagi menjadi 2, negatif ada aktual dan resiko.
aktual ini nanti tanda gejala mayor dan minor, kalau resiko nanti adanya dibuktikan dengan faktor resiko. Yang positif ini berupa promosi kesehatan, ada tanda gejala mayor dan minor juga. Jadi dalam diagnosis keperawatan nanti ada masalah indikator diagnostik dan tanda gejala. Masalah di sini tabel diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dan respon klien terhadap kondisi kesehatan. Inti dan respon klien masalah. Kemudian indikator diagnostik. Apa isinya indikator diagnostik? Itu ada penyebab, tanda gejala, dan faktor resiko. Penyebab atau etiologi merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan yang mencakup 4 hal. Fisiologis, biologis atau psikologi, efek terapi, situasional, itu lingkungan atau personal, dan maturasional. Sementara tanda dan gejala, tanda itu merupakan tanda objektif dari hasil pemeriksaan, sedangkan gejala adalah tanda subjektifnya dari anamnesa atau pengkajian. Untuk tanda dan gejala, di sini ada tanda gejala mayor dan minor di dalam SDKI ya. Tanda atau gejala mayor itu ditemukan sekitar 80-100% itu penegakan diagnosisnya sudah dinyatakan valid. Jadi ada beberapa tanda gejala mayor. Kemudian jika 80-100% itu ada tanda itu pada klien, berarti penegakan atau mengangkat diagnosis keperawatan tersebut itu valid. Kemudian tanda minor. Tanda atau gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Jadi dalam proses diagnosis ada mulai analisis data, membandingkan data dengan nilai normal, mengelompokkan data, mengidentifikasi masalah, apakah masalah itu aktual, resiko, atau promosi kesehatan. Kemudian baru merumuskan diagnosis. Nah, ini untuk diagnosis keperawatan, ini dikelompokkan berdasarkan kategori dan subkategori. Ini yang membedakan dengan diagnosis yang digunakan sebelumnya ya. Untuk SDKI ini menggunakan pembagiannya seperti ini, dikategorikan dan subkategori. Ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Saya ulangi, jadi itu tadi subkategorinya dan kategorinya. Untuk kategori fisiologis ada mulai dari respirasi, sirkulasi, nutrisi, hingga reproduksi dan seksualitas. Lingkungan ada keamanan dan proteksi. Dibagi-bagi seperti itu untuk 3S ini. Jadi dalam proses diagnosis ada pengkajian, analisis, identifikasi masalah, hingga ditemukannya atau dirumuskannya diagnosis. Diagnosis medis di sini kan dari dokter yang menunjang juga perumusan diagnosis.
Komponen diagnosis keperawatan, ada penyebab, tanda gejala, dan faktor resiko. Masalah komponen diagnosis keperawatan. Fokus diagnosisnya misalnya ada pertukaran gas, curah jantung, aktivitas, dan pengetahuan. Deskriptornya yang mungkin gangguan, penurunan, intoleransi, dan defisit. Untuk perumusan diagnosis keperawatan, penulisannya untuk diagnosis aktual ada masalah berhubungan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda gejala. Untuk diagnosis resiko, masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Untuk diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Jadi, kalau buka buku SDKI nanti seperti ini yang terlihat. Ya, seperti dicontoh tadi fisiologis, subkategorinya respirasi ada bersihan, gangguan penyapihan, pola nafas tidak efektif, dan resiko aspirasi. Jadi untuk penggunaan kata-katanya juga diperhatikan ya di SDKI ini. Ada sedikit perbedaan kalau dengan yang dahulu, misalnya untuk pola nafas tidak efektif. Dahulu masih menggunakan kata-kata ketidakefektifan pola nafas. Jadi sekarang sudah harus mulai dirubah. Pola nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Seperti itu. Ini ada sampai nanti kategori lingkungan, subkeamanan dan proteksi ini. Risiko cedera, risiko jatuh ada di sini. Langsung ke kasus ya. Pasien anak MRS dengan diagnosis medis bronchopneumonia setelah perawat melakukan pengkajian didapatkan data batuk tidak efektif, ada spuntum, suara nafas ronde, adanya dyspnea, gelisah, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas tidak teratur. Ini sekarang tugasnya bagaimana rumusan diagnosis keperawatannya. Masalahnya apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Penyebabnya karena hipersekresi jalan nafas. Tanda dan gejalanya ini nanti kalau di dalam buku SDKI nanti ada tanda gejala mayor dan minor. Antara lain ini kurang lebihnya. Batuk tidak efektif, ada spuntum, suara nafas ronki, dyspnea, gelisah, frekuensi nafas ini. Kemudian rumusan diagnosisnya, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, ini tanda dan gejalanya ya. Kemudian kita masuk ke luaran. Apa itu luaran keperawatan? Luaran itu adalah aspek yang dapat diukur dan diobservasi, meliputi kondisi, perilaku atau persepsi pasien, keluarga, dan komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Jadi hampir mirip, ada kriteria hasilnya seperti itu juga untuk luaran. Jenis dari luaran keperawatan ada yang positif dan negatif. Luaran positif itu arahnya meningkat atau memperbaiki, seperti luarannya bersihan nafas, keseimbangan cairan, integritas kulit, dan citra tubuh. Itu nanti luarannya positif, arahnya meningkat atau memperbaiki. Sementara yang luarannya negatif itu tingkat nyeri, keletihan, ansietas, berduka. Negatif. Maksudnya itu misalnya nyeri berkurang, arahnya menurun. Nah, itu seperti itu. Komponen luaran ada label, ekspektasi, dan kriteria hasil.
Label ini kondisi, perilaku, atau persepsi pasien yang dapat diubah atau diatasi dengan intervensi keperawatan. Contohnya seperti ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Kemudian ekspektasi, itu adalah penilaian hasil yang diharapkan tercapai. Ada 3 penilaian. Meningkat, menurun, dan membaik. Meningkat ini digunakan untuk luaran yang positif, menurun untuk luaran yang negatif, membaik untuk luaran yang tidak dapat diekspektasikan menurun atau meningkat. Selanjutnya untuk kriteria hasil ya. Dari masing-masing kriteria hasil dapat dalam bentuk skor dengan skala 1 sampai 5. Misalnya menurun, cukup menurun, sedang, sampai meningkat. Contoh kasus yang tadi ya sama ya. Anak yang bronkopneumonia tadi, diagnosis keperawatannya bersihan jalan nafas. Rumusan luarannya seperti apa? Labelnya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat ekspektasinya ya. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, spuntum menurun, ronki menurun, seperti itu. Ini secara keseluruhan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Luarannya. Luaran keperawatannya seperti ini jadinya ya. Sama, jadi nanti untuk menghubungkan antara SDKI dan SLKI itu nanti di belakang dari buku itu ada tautannya. Jadi misalnya bersihan jalan nafas, nanti kita melihat di belakang buku itu tautan SDKI dan SLKI. Nanti misalnya bersihan jalan nafas, kemudian nanti kembali dilihat ke halaman depan. Lihat di tautannya dulu apa saja. Kita lanjut ke intervensi keperawatan. Segala treatment yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan. Tindakan keperawatan, perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Jadi sama dibagi menjadi 5 kategori tadi ya, terus dan 14 kategori. Untuk intervensi sendiri ada label, definisi, dan tindakan. Untuk label ada 18 deskriptor intervensi, dukungan, edukasi, kolaborasi, konseling hingga ini. Pemeriksaan, pencegahan, pengontrolan, promosi, rujukan, terapi. Untuk definisi ada 4 jenis tindakan, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini yang kasus tadi, bagaimana intervensi dari kasus bersihan jalan nafas tadi. Rumusan luarannya tadi ini sudah dibahas. Untuk intervensi keperawatan, itu ada 2 level, yaitu intervensi utama dan intervensi penunjang. Sama dengan SLKI tadi ada tautan. Jadi sebelum melihat SLKI kita harus buka tautannya dulu. Nanti coba dilihat kembali. Kalau di ini SIKI juga nanti dilihat tautannya dulu. Misalnya bersihan jalan nafas ya, tautan SDKI dan SIKI ini. Nanti akan ada intervensi utama apa, intervensi penunjangnya apa. Baru nanti dilihat ke halaman depan intervensinya itu apa yang disebutkan ini tadi. Intervensi utama dari bersihan jalan nafas itu ada ini, latihan batuk, manajemen nafas, dan
pemantauan respirasi. Untuk intervensi penunjangnya ini ada kepatuhan program sampai manajemen isolasi. Jadi nanti kita melihat intervensinya di sini dulu, latihan batuk efektif. Nah, ada observasi apa saja yang dilakukan saat observasi, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi spuntum, monitor tanda dan gejala infeksi, monitor input dan output cairan. Terapeutiknya, atur posisi semi-fowler atau fowler, pasang perlap dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret. Edukasinya menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Ajarkan tarik nafas dan dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dan mulut dengan bibir dibulatkan. Sampai kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Nah, ini yang kedua ya, intervensi kedua ada manajemen jalan nafas. Observasinya apa? Monitor pola nafas, bunyi nafas, puntum. Terapeutiknya mempertahankan kepatenan jalan nafas, posisi, minuman fisioterapi, penghisapan lendir. Terapeutiknya hiperoksigenasi sebelum penghisapan, keluarkan sumbatan benda padat, berikan oksigen jika perlu. Edukasinya menganjurkan asupan cairan 2000 per mili. 2000 mili per. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasinya memberikan bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Nah, ini intervensi ketiga ya, pemantauan respirasi. Sama, intervensi utama, terapeutik, edukasi, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi. Ini ada latihan kasus. Silakan dipelajari. Dari saya cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.